lagi sama Om Git. Nah, di video ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas mengenai balon dan kapal udara. So, jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Penemuan bahwa sebuah kantong kertas diisi udara panas dapat naik ke udara, mempelopori, ditemukannya alat terbang pertama yang berhasil, yaitu balon dan kapal udara. Pada tahun 1783, dua orang bersaudara dari Prancis, Joseph dan Etienne Montgolfier. Maaf, mungkin bisa aja salah saya nyebutnya ya. Nah, mereka menemukan bahwa jika mereka mengisi kantong kertas dengan udara panas, kantong itu akan naik. Nah, sebelum membuat balon besar, mereka mencoba dulu dengan kantung sutra. Udara panas diperoleh dari kompor yang menyala dalam keranjang di bawah balon tersebut. Nah, penerbangan balon pertama berawak terjadi di Paris pada tahun 1783. Penumpang-penumpang yang berani itu adalah Jean-François Pilatre, de Rosière, dan Marquis de Arlandes. Terbang sejauh lebih dari 7,5 km. Pada tahun itu juga, G.A.C. Charles terbang selama 1,3/4 jam dengan sebuah balon gas hidrogen. Pada tahun 1785, J.P. Blanchard dan John Jeffries, orang Amerika, menyeberangi Selat Kanal dengan balon. Nah, kelemahan balon ialah tidak dapat dikendalikan. Balon hanya mengikuti angin. Telah dicoba menggunakan layar, dayung, bahkan kincir, tapi tidak berhasil. Tahun 1852, Henry Giffard membuat balon diisi gas hidrogen, dipasangi mesin uap yang menggerakkan baling-baling. Nah, ini adalah kapal udara yang pertama. Dicoba juga menggunakan motor listrik. Nah, orang pertama yang naik kapal udara bermotor bensin adalah seorang perintis Brazil bernama Santos Dumont tahun 1898. Kapal udara semacam ini disebut dirigible, dari kata Prancis yang berarti dapat dikendalikan. Kantung gas berbentuk cerutu itu dapat memelihara bentuknya yang demikian karena tekanan gas yang ada di dalamnya. Tapi jika bocor, runtuhlah kapal itu. Kapal udara yang lebih kaku terbentuk dari kerangka aluminium yang diselimuti kulit. Di dalam kerangka itu terdapat beberapa kantong gas. Nah, meskipun kosong, kapal udara yang kaku ini bentuknya tetap. Kapal-kapal udara jenis kaku yang paling berhasil adalah yang dibuat di Jerman oleh Count Ferdinand von Zeppelin. Nah, pesawat Zeppelin ini memang ya yang kita sering dengar ya. Pesawat Zeppelin pertama itu mereka terbang tahun 1900. Nah, dengan Zeppelin inilah dilayani pengangkutan penumpang pertama di dunia. Selama Perang Dunia Pertama, pesawat itu dipakai untuk membom Inggris. Setelah perang, kapal udara penumpang yang besar-besar tampaknya merupakan saingan bagi pesawat terbang. Pada tahun-tahun 20-an dan 30-an, Jerman, Inggris, Amerika Serikat membuat kapal udara yang besar-besar. Dan yang paling besar adalah yang dinamai Hindenburg, yang dengan segala kemewahan membawa penumpang menyeberangi Samudra Atlantik. Kapal ini mempunyai ruangan santai dengan sebuah piano yang besar. Tetapi kapal udara mempunyai beberapa kelemahan. Biasanya diisi gas helium. Tetapi gas helium itu tidak dapat terbakar. Namun kebanyakan diisi gas hidrogen yang lebih ringan, tetapi mudah terbakar. Kapal-kapal itu juga sukar dikendalikan pada cuaca buruk. Banyak yang hilang. Pada tahun 1937, ketika akan menambat,
Hindenburg terbakar. 36 orang tewas. Dan kecelakaan ini merupakan akhir dari riwayat kapal udara. Kita tadi sudah membahas mengenai balon dan kapal udara. Ya, kali ini video kita sampai di sini dulu. Tetapi jangan kemana-mana. Tunggu dan nantikan terus video-video selanjutnya. Nah, video kita yang berikut, video kita yang nanti akan kita tonton di episode berikutnya adalah kita akan membahas mengenai penerbangan pertama. Ya, ada Wright bersaudara dan lain-lain. Ya, banyak. Makin lama akan makin seru. So, nantikan terus. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau suka, tekan tombol like-nya, ya kan? Kalau pengen mau berbagi kepada yang lain, bisa di-share dan mungkin di komen. Oke? Nantikan video selanjutnya, tetap di channelnya Om Git.